Halo semuanya, di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi sistem reproduksi. Yuk simak pembahasannya. Sistem reproduksi adalah sistem tubuh yang memungkinkan manusia menghasilkan keturunan. Sistem reproduksi manusia terdiri dari organ-organ yang berfungsi dalam proses pembentukan sel kelamin, pembuahan, hingga pembentukan kehamilan. Secara umum, sistem reproduksi pria dan wanita memiliki struktur serta peran yang berbeda. Namun, keduanya saling melengkapi dalam proses reproduksi. Organ reproduksi pria berfungsi menghasilkan dan menghantarkan sperma, sedangkan organ reproduksi wanita berfungsi menghasilkan ovum, menyediakan tempat terjadinya pembuahan, serta menjadi lokasi tumbuh kembangnya janin. Teman-teman, gambar di samping adalah gambar organ anatomi sistem reproduksi pria. Mari kita bahas satu persatu. Organ reproduksi pria terdiri dari organ eksternal dan organ internal. Organ eksternal meliputi penis dan skrotum. Penis berfungsi sebagai alat kopulasi dan saluran keluarnya sperma. Sedangkan skrotum adalah kantung kulit yang melindungi dan mengatur suhu testis, yaitu tempat pembentukan sperma. Secara internal, pria memiliki testis, epididymis, vas deferens, vesicula seminalis, kelenjar prostat, dan kelenjar bulboretralis. Testis menghasilkan sperma dan hormon testosteron. Epididymis berfungsi menyimpan dan mematangkan sperma, sedangkan vas deferens menjadi saluran yang mengangkut sperma menuju ke uretra. Sementara itu, vesicula seminalis dan kelenjar prostat menghasilkan cairan semen yang berfungsi memberikan nutrisi serta perlindungan bagi sperma. Lalu, kelenjar bulboretralis berfungsi menghasilkan mukus yang membantu melumasi uretra sebelum ejakulasi. Nah, selanjutnya, gambar di samping adalah anatomi organ reproduksi wanita. Mari kita simak pembahasannya satu persatu. Organ reproduksi wanita juga terdiri dari organ eksternal dan organ internal. Organ eksternal disebut vulva yang terdiri dari labia mayora, labia minora, klitoris, dan introitus vagina. Klitoris merupakan struktur dengan banyak ujung saraf dan berperan penting dalam respon seksual. Organ internal wanita meliputi vagina, serviks, uterus, tuba falopi, dan ovarium. Vagina adalah saluran elastis yang berfungsi sebagai jalan masuk sperma dan jalan lahir saat persalinan. Serviks menghubungkan vagina dengan uterus dan menghasilkan mukus yang konsistensinya berubah sesuai dengan siklus menstruasi. Lalu, uterus atau rahim berperan sebagai tempat implantasi dan pertumbuhan janin. Di bagian atas uterus terdapat tuba falopi yang menjadi jalur pertemuan antara sperma dan ovum. Lalu, ovarium menghasilkan ovum serta hormon reproduksi seperti estrogen dan progesteron. Lalu, saya akan menjelaskan mengenai fisiologi sistem reproduksi atau proses terjadinya kehamilan. Proses kehamilan diawali dari mekanisme fisiologis yang melibatkan sel kelamin pria dan wanita. Pada pria, sperma dihasilkan melalui proses spermatogenesis di testis dan memerlukan suhu sedikit lebih rendah dibandingkan dengan suhu tubuh. Selanjutnya, sperma dimatangkan di epididymis dan siap dikeluarkan saat ejakulasi. Sementara itu, wanita mengalami siklus ovarium yang terdiri dari pematangan folikel, ovulasi, dan pembentukan korpus luteum. Saat ovulasi, ovarium melepaskan satu ovum yang kemudian ditangkap oleh fimrae tuba falopi. Pembuahan terjadi ketika sperma berhasil mencapai tuba falopi dan memasuki ovum. Proses ini disebut sebagai fertilisasi dan membentuk sel tunggal yang disebut dengan zigot. Zigot kemudian mengalami pembelahan sel bertahap sambil bergerak menuju ke uterus. Setelah 5-7 hari, zigot berkembang menjadi blastoskista dan menempel pada dinding rahim melalui proses implantasi yang merupakan tahap awal terbentuknya kehamilan. Lalu, endometrium yang kaya akan pembuluh darah menyediakan nutrisi awal bagi embrio. Selanjutnya, hormon progesteron berperan penting dalam menjaga lapisan endometrium tetap stabil sehingga kehamilan dapat berlangsung dan berlanjut secara normal.
Dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan sistem reproduksi pria dan wanita memiliki struktur dan fungsi saling melengkapi. Organ-organ reproduksi bekerja secara terkoordinasi mulai dari pembentukan sel kelamin, proses ovulasi dan ejakulasi, hingga pembuahan dan implantasi. Pemahaman mengenai anatomi dan fisiologi ini menjadi dasar penting untuk memahami bagaimana kehamilan dapat terjadi secara alami, serta mendukung edukasi kesehatan reproduksi yang aman dan ilmiah.